saya himbau kepada teman-teman yang peduli, jangan sampai menutup mata terhadap ini. Ini yang lebih berbahaya. Saya kira juga KC juga perjuangannya bukan untuk ini ya, bukan untuk menyerang, tapi dia justru memperjuangkan masalah khilafah juga. Saya kira juga dia juga berjaga-jaga terhadap itu. Yang pertama. Yang kedua, saya heran orang-orang yang bercita-cita mendirikan khilafah, apa nggak mau disuruh pindah ke Afghanistan ya, Pastor ya? Nah, kenapa kalau mereka itu, mungkin Pastor lebih tahu, karena Pastor yang menghadapi para pengungsi itu di Eropa. Ini orang-orang hancur hidupnya, rusak masa depannya, rusak ekonominya, rusak otaknya, gara-gara ideologi yang mereka paksakan di daerah asalnya. Kemudian mereka berusaha mencari kesejahteraan di dunia bebas, di dunia baru, yaitu di Eropa, di negara orang-orang kafir. Tetapi ketika nanti mereka menemukan kebahagiaan di sana, paradoksnya dan anomalinya adalah mereka berusaha mendirikan ideologi yang sudah merusak hidup mereka itu di Eropa, gitu, Pastor. Itu yang sampai sekarang saya belum menemukan logika atau benang merahnya. Mungkin nanti Pastor bisa berikan sesuatu yang sudah menghancurkan malah dibawa di daerah lain yang penuh damai sejahtera dan untuk dihancurkan di sana. Lanjut. Terima kasih Pak Pendeta Jimmy. Sekarang langsung Pak Nugroho. Oh iya. Terima kasih Pak Paul. Ya, sejak bergabung ini sungguh kangen sebenarnya saya dengan channel ini, dengan Pak Paul, Pak Jenderal dan pembicara lain dan kawan-kawan yang lain. Ya, senang sekali saya sekarang sudah sehat, puji Tuhan bisa bergabung ya setelah laptop saya bisa normal kembali. Nah, tadi dalam promosi khilafah, tegaknya khilafah tadi, selain yang disampaikan Pak Paul, saya satu hal yang ingat ya tadi, kalau khilafah, intinya kalau khilafah tegak, hujat-hujat seperti Denny Siregar, seperti siapa tadi, Muwafik dan sebagainya, tidak akan ada. Ya, bisa jadi karena benar mereka akan ditangkap dan dipenggal tanpa pengadilan, sudah dikeroyok massa gitu. Itu sangat mungkin ya, tidak akan ada lagi karena mereka dipenggal dan sebagainya. Nah, terkait seperti itu, kita terkait teringat juga kasus Muhammad Kece. Dia masuk sekarang dalam proses menghadapi masalah setelah MUI melaporkannya, yakni penistaan agama. Kasus penistaan agama ini kalau kita cermati lebih menyasar pada kelompok minoritas. Ya, faktanya berbagai pihak setelah melaporkan, seperti Christian Watch dulu melaporkan tahun 2018, setelah melaporkan apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni tidak ditanggapi oleh polisi, tapi atas desakan laporan MUI, Muhammad Kece langsung ditangkap, segera ditangkap. Nah, kalau selanjutnya terus Yahya Waloni ditangkap atau diamankan itu masalah lain, tapi nyata bahwa penistaan agama itu lebih menyasar ke kelompok-kelompok minoritas. Kita dulu pada saat undang-undang ini dirancang, disosialisasikan, saya yakin kita ini tidak mencermati apa isinya, sehingga bisa jadi tidak tertarik dan masa bodoh, dan bisa kemungkinan saya melihat memang orang-orang Kristen tidak peduli dengan hal-hal seperti itu karena menganggap politik itu, sebagian besar orang Kristen menganggap politik itu kotor dan harus dijauhi. Ini sangat keliru karena kenyataannya kalau kita tidak peduli ya terhadap undang-undang dan sebagainya, itu akan menjerat kita. Nah, oleh karena itu pengalaman seperti ini menjadi pelajaran bagi kita agar ketika nanti ada undang-undang rancangan undang-undang yang disosialisasikan, mestinya kita juga mencermati
ikut mencermati dan ya apalagi itu nanti yang akan menyasar kita ya. Karena kalau sudah diundang-undangkan kita tidak bisa mengelak, siapapun pasti kena, karena itu harus berperhatian, jangan hanya diam. Nah, pada saat sosialisasi rancangan undang-undang menjaring masukan-masukan dari masyarakat, mestinya kita harus berperhatian untuk ikut terlibat mencermatinya. Jangan sampai itu akhirnya di masa mendatang lebih banyak menyasar kaum minoritas, terutama kita. Itu salah satu pesan yang dari kasus Muhammad GC ini. Jadi kita jangan berdiam saja, harus aktif. Bisa bapak-bapak siapa yang punya akses untuk mendapatkan rancangan itu dan dibahas, ngajak orang-orang lainnya, supaya kita semua tahu isinya apa dan risiko-risikonya. Karena katakanlah kalau nanti misalnya ada terbit undang-undang kesehatan, bisa jadi nanti dokter Kristen tidak akan boleh memeriksa selain orang Kristen. Kemudian banyak kasus yang lain lagi. Nah, mereka juga sebetulnya ada dulu sempat terungkap, ini kami mengalah saat ini kami masukkan ke LAJI, tapi kalau nanti pada saatnya kami menang, Indonesia akan ganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Itu ada juga terucap di mulut mereka yang ingin mengganti Pancasila. Oleh karena itu saya anjurkan tadi, pada saat ada sosialisasi rancangan undang-undang, mestinya kita harus berpartisipasi mencermatinya, jangan sampai itu akan menjerat kita. Itu saja dulu Pak, karena saya teringat benar pesan apa yang disampaikan oleh Jenderal Tobing, bahwa kalau mau menghancurkan negara, penuhlah dengan berbagai undang-undang yang akhirnya saling berbenturan dan tidak bisa, sehingga seperti TNI tidak bisa bergerak, kita juga akan selalu menjadi sasaran empuk adanya terhadap sasaran empuk undang-undang tersebut. Itu yang saya sampaikan ya. Terima kasih itu dulu. Terima kasih Pak Paul. Ya, luar biasa Pak Nugroho. Itu sepakat ya, Pak Ponto pun sepakat loh. Dengan undang-undang bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Dengan undang-undang, bikin undang-undang yang banyak. Nah, Pak Ponto juga sepakat kemarin ya ngomong masalah undang-undang itu ya. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan Pak Raja Uti, silakan. Shalom Pastor. Shalom. Nabi Raja udah lama Uti. Ini saya nggak ngasih komentar apapun ya. Iya, ini menarik ini. Jaga gawang soalnya kan. Banyak yang masuk. Jadi gini Pastor, 3 hari yang lalu video ini mulai viral tentang kampanye khilafah yang masif ini. Ini ke seluruh lapisan masyarakat, Pastor. Dari mulai birokrasi sampai ke anak-anak. Video yang kita saksikan tadi yang Pastor putar itu. Orang sibuk dengan membahas masalah apologetika, masalah kasusnya MKC, tetapi lupa bahwa para pengusung ideologi khilafah ini, mereka tetap bergerak. Jadi orang nggak perhatian ke sana gitu. Kita perhatian ke kasusnya MKC dan Yahya Waloni, tapi para sales khilafah ini bergerak terus. Nah ini yang saya himbau kepada teman-teman yang peduli, jangan sampai menutup mata terhadap ini. Ini yang lebih berbahaya. Saya kira juga KC juga perjuangannya bukan untuk ini ya, bukan untuk menyerang, tapi dia justru memperjuangkan masalah khilafah juga. Saya kira juga dia juga berjaga-jaga terhadap itu. Yang pertama. Yang kedua, saya heran, orang-orang yang bercita-cita mendirikan khilafah, kenapa nggak mau disuruh pindah ke Afghanistan ya, Pastor ya? Nah, kenapa kalau mereka itu, mungkin Pastor lebih tahu, karena Pastor yang menghadapi para pengungsi itu di Eropa. Ini orang-orang hancur hidupnya, rusak masa depannya, rusak ekonominya, rusak otaknya, gara-gara ideologi yang mereka paksakan di daerah asalnya. Kemudian mereka berusaha mencari kesejahteraan di dunia bebas, di dunia baru, yaitu di Eropa, di negara orang-orang kafir. Tetapi ketika nanti mereka menemukan kebahagiaan di sana, paradoksnya dan anomalinya adalah
mereka berusaha mendirikan ideologi yang sudah merusak hidup mereka itu di Eropa gitu, Pastor. Itu yang Ya. sampai sekarang saya belum menemukan logika atau benang merahnya. Mungkin nanti Pastor bisa berikan sesuatu yang sudah menghancurkan malah dibawa di daerah lain yang penuh damai sejahtera dan untuk dihancurkan di sana. Jadi ibaratnya wabah penyakit dibawa ke satu tempat itu rusak, kemudian dia akan pindah lagi cari tempat yang bagus, bawa wabah ideologi ini. Gitu. Nah ini yang sangat berbahaya. Nah sementara kita sendiri, negara yang kita cintai ini dengan ideologi Pancasila ini, sudah sangat indah, ini pun mau dirusak dengan ideologi khilafah ini. Nah ini pembodohan dan kebohongan. Ya kita lihat di Afghanistan, nyawa manusia itu nggak ada harganya. Sebentar-sebentar sudah dipenggal, sebentar sudah dibom, sebentar sudah orang mati gitu ya. Itu nggak ada harganya. Mau itu yang dibawa ke negara kita ini. Nah ini yang kita harus kita lawan gitu. Kita nggak mau hidup dengan cara begini. Gitu. Dan semua itu adalah framing-framing yang kebohongan. Belum khilafah aja mendirikan rumah ibadah sudah susah gitu Pak di negara ini. Apalagi sudah khilafah, wah lebih bahaya lagi nanti. Saya kira ya, itu aja Pastor. Mungkin Pastor bisa menjelaskan atau teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih. Nah, nanti Pak Jenderal yang menjelaskan. Kalau saya hanya mengingatkan ya, sebetulnya iya ya. Itu memang kalau kita lihat konten-konten, saya coba lihat video-videonya Pak Kace ya satu-satu ya. Memang sepertinya beliau memang ini ya. Beliau juga ini kan pernah jadi tenaga kerja TKI di Arab kan, Pak Kace ini kan. Jadi beliau kan tahu dalam-dalamnya seperti apa ya. Dulu kita cari video yang lamanya Pak Kace, saya cari itu, beliau cerita bagaimana perlakuan terhadap ini ya, pembantu. Terus ada satu lagi Ibu Deborah kan, yang pernah jadi TKI di Arab kan, bagaimana dia dulu sempat mau disandra segala macam itu kan, nggak boleh pulang kan, dan segala macam ceritanya. Oh itu mengerikan sekali kan. Nah, dan kalau kita lihat fakta-faktanya memang banyak yang bunting ya. Dan kalau lapor malah nanti dicambukin. Kita ingat beberapa TKW yang dipenggal, yang karena nggak mau diperkosa sama majikannya kan. Nah, dan itu memang mengerikan sekali ya tentang isu khilafah ini. Sebetulnya memang saya kira orang-orang seperti Saifuddin, seperti MKC, seperti Fatimah Saktia, para murtadin yang kemudian mereka cerita tentang Islam, ya, saya kira mereka tidak sebodoh itu terus mau jelek-jelekan Islam begitu ya. Mereka itu mempertaruhkan banyak hal, ya. Mereka mempertaruhkan. Saya tidak berkata mereka memberitakan Injil ya, tidak selalu loh. Saya pun tidak selalu memberitakan Injil loh, ya. Saya pun tidak selalu memberitakan Injil. Saya kadang-kadang melakukan kritik sosial. Dan bukan pemberitaan Injil. Dan itu memang kritik sosial dari sebuah rasa kemarahan sosial itu kan, bahwa terjadi ketidakadilan sosial di Indonesia, ada Pancasila yang saya, nah seperti itu loh ya. Oke, luar biasa para jauti. Jadi mengingatkan ya, tadi kita ini sibuk dengan Yahya Waloni, dengan KC Yahya Waloni, ya kan. Nama saya disebut-sebut lagi kurang asem ya. Nanti lu gua bikin gelombang 2 tahu rasa lu. Nah, kemarin gelombang 1 Tengku Zul mati, gelombang 2 nanti Amin Rais mati nanti.